Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sharing atau renungan saya mengenai Injil hari ini yang diambil dari Injil Lukas bab 14 ayat 15 sampai dengan 24. Saya bacakan demikian. Pada waktu itu Yesus diundang makan oleh seorang Farisi. Sementara pertemuan berlangsung, seorang dari tamu berkata kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Saya kira orang itu tidak tahu bahwa Tuhan Yesus itulah yang diutus Bapa untuk memberikan undangan kepada mereka sendiri, kepada dia sendiri, kepada orang Israel, kepada orang Farisi dan semua yang ada di situ juga. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar. Ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka semua minta dimaafkan." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, undangan yang sudah disebar, sudah diterima, lalu kemudian diberitahukan bahwa sekarang sudah siap, silakan kalau mau datang, dan kalau datanglah, dan kalau mau datanglah. Tetapi mereka semua minta dimaafkan dengan alasan-alasan tertentu bahwa mereka sebenarnya sudah diberi undangan, bahwa mereka orang Israel, orang Yahudi, orang Farisi itu sudah diberi undangan, bahwa kita semua yang sudah dibaptis oleh orang tua kita, bahwa kita sudah masuk ke dalam bagian itu, sudah diberi tekad, sudah diberi DP, katakan demikian, untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Namun apa yang menjadi alasan mereka? Yang pertama berkata, "Aku baru membeli ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan." Yang lain berkata, "Aku baru membeli 5 pasang lembu kebiri. Aku minta dimaafkan." Yang lain lagi berkata, "Aku baru saja menikah dan karena itu aku tidak dapat datang." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 alasan ini kalau mau direnungkan lebih dalam pasti akan semakin dalam pemahaman kita. Namun bahwa ini adalah alasan benar, bahwa alasan sebenarnya adalah perjamuan makan, perjamuan bersama itu saya kira sudah biasa. Bagi orang-orang kaya itu hanya makan biasa. Tetapi di mereka yang diundang itu pasti akan mementingkan kepentingan yang lebih jauh, lebih besar menurut pandangannya, dibanding hanya makan sepiring nasi saja, katakan saja. Kadang-kadang orang mengatakan hanya mau makan nasi sepiring yang sudah dingin, tidak lagi panas. Harus sampai ke sana, harus sampai ke tempat orang yang mengundang itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, untuk masuk ke dalam perjamuan Tuhan perlu kita merendahkan diri. Dan memang Tuhan hanya memberikan perumpamaan sebagai sebuah perjamuan makan. Bukan seperti punyanya teman-teman kita yang merupakan sebuah pesta yang jauh di atas pikiran kita. Pesta yang tidak bisa pesta yang mereka tidak bisa pernah lakukan di dunia ini. Maka ada yang disebut pesta ini dan pesta itu. Di dalam keyakinan Kristiani hanya ada perjamuan saja, perjamuan makan.
Dalam gereja Katolik lalu perjamuan itu dinyatakan sebagai sebuah ekaristi. Lalu Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ada 3 hal yang mau saya katakan, yaitu orang itu yang pertama-tama yang boleh datang ke dalam perjamuan itu. Siapa saja yang sudah boleh datang ke sana? Orang Yahudi, orang Farisi, orang-orang yang sudah diundang Tuhan Yesus itu sudah boleh datang. Tapi ada orang-orang yang memang mau, seperti orang-orang tadi yang mempunyai kepentingan lain yang dianggap lebih besar dari kepentingan itu. Mereka tidak mau datang. Lalu yang ketiga adalah yang mengusahakan, memang mengusahakan dalam keadaan apapun. Dia mau mengusahakan supaya bisa masuk ke dalam perjamuan itu, datang ke dalam perjamuan itu. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, lalu kita akan lihat berikutnya. Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, pergilah segera ke segala jalan dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin dan cacat, orang-orang buta dan lumpuh. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bagaimana rasanya Bapak, Ibu, dan Saudaraku ketika mengundang banyak orang sebagai sebuah syukuran atau punya hajat tertentu, tetapi orang-orang itu belum datang pada saat yang diinginkannya. 30 menit sebelumnya belum ada yang datang, lalu baru datang 15 menit selanjutnya. Apa yang dirasakan orang? Apakah dia lalu memikir-mikirkan, apakah saya juga tidak pernah datang ketika diundang? Apakah saya kurang apa, kurang ini, itu? Tetapi dalam hati pun juga merasakan kebingungan dan merasakan kemarahan jika orang itu mempunyai kuasa yang besar. Seperti yang dikatakan di sini tadi, tuannya menjadi murka, marah. Bagaimana jika kita ini mempunyai kuasa yang besar, lalu orang-orang yang diundang tidak pada datang, menyepelekan apa yang menjadi undangan kita? Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita semua mau datang ke sana itu memang membutuhkan sebuah cara, yaitu merendahkan diri kita. Susah kalau tidak mau merendahkan diri untuk masuk ke dalam perjamuan itu, perjamuan yang sebenarnya seperti sepele karena hanya perjamuan makan. Kalau sudah penuh perutnya ya selesai. Tetapi memang tidak sama dengan perjamuan lain. Dan ini mau menunjukkan siapa saja yang bisa datang ke sana. Siapa yang bisa datang ke sana? Yaitu orang-orang yang cacat, orang-orang yang miskin, orang-orang yang lumpuh. Dan yang kedua, siapa yang bisa datang ke sana? Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekalipun demikian masih ada tempat. Maka Tuhan itu berkata, pergilah ke semua jalan dan persimpangan, dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Ada kesempatan lain yang memang orang-orang mungkin tidak tahu menahu, tetapi dipaksa oleh tuan rumah untuk masuk ke dalam perjamuan makan itu. Ini saya kira ada hal-hal yang menurut kita kok bisa ya demikian, kok harus dipaksa-paksa begitu ya, kok Tuhan Allah mau memaksa-maksa. Nanti kita renungkan secara pribadi bagaimana itu. Kalau orang-orang nggak mau bagaimana? Yang diundang nggak mau datang bagaimana? Ya ada, pilihlah, milih-milih yang seperti itu. Bukan artinya memilih orang tertentu, tapi ada yang diundang tidak mau datang. Lalu yang kedua saja, pilihan yang kedua yaitu orang-orang di pinggir jalan, orang-orang cacat, orang miskin itu. Lalu penuhlah rumah
tuannya itu. Bagaimana selanjutnya? Dikatakan di sini, sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari para undangan itu akan menikmati jamuanku. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bagaimana ngerinya sekiranya kita seperti yang terjadi pada umat zaman dahulu, 2000 tahun yang lalu, ketika Tuhan Yesus ditolak undangannya. Tuhan Yesus sudah datang mengundang mereka semua, orang Israel, orang Yahudi, imam-imam kepala, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Mereka tidak mau terima. Semoga kita semua menyadari kekurangan kita, kelemahan kita. Kita sudah diundang, kita sudah dipaksa-paksa. Mari kita tinggal berangkat masuk ke dalam perjamuan itu. Semoga kita semua mendapatkan rahmat dan berkat-Nya. Amin. Berkah dalam.